Pola double top reversal adalah pola pembalikan bearish yang biasanya ditemukan pada grafik batang atau bar chart, grafik garis atau line chart, dan grafik candlestick atau candlestick chart. Bentuk umumnya seperti yang terjadi pada layar Anda ini. Seperti namanya, pola ini terdiri dari dua puncak berurutan yang kira-kira sama levelnya dengan lembah dengan kedalaman moderat yang terjadi di antaranya. Perlu diperhatikan bahwa pola double top reversal pada grafik batang atau grafik garis benar-benar berbeda dari pola double top yang terjadi pada grafik tipe P dan F, yaitu bahwa double top breakout pada grafik P dan F adalah pola bullish yang menandai breakout resistance ke arah atas, seperti yang terlihat di layar Anda. Meskipun biasa terjadi beberapa variasi, pola double top reversal klasik biasanya terjadi setidaknya pada jangka menengah atau bahkan jangka panjang, dan ini menandai perubahan tren dari bullish ke bearish. Ada banyak potensi terjadinya pola double top reversal pada sepanjang perjalanan grafik. Tetapi jika support kunci belum ditembus ke bawah, maka pembalikan tren tidak dapat dikonfirmasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat poin-poin kunci dalam pola double top reversal ini. Silahkan disimak. Yang pertama adalah tentang tren sebelumnya. Pada pola pembalikan apapun, pasti ada tren yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian berbalik arah. Dalam kasus pola double top reversal ini, akan diawali dengan tren naik yang signifikan yang terjadi selama beberapa bulan sebelumnya. Kata beberapa bulan ini dengan catatan bahwa time frame-nya adalah time frame daily. Puncak pertama adalah yang kita perhatikan berikutnya. Puncak pertama harus merupakan titik tertinggi dari tren saat itu. Dengan demikian, pola pertama sebenarnya terlihat cukup normal dan tren naik terlihat tidak dalam bahaya, atau setidaknya mulai dipertanyakan saat itu. Lalu, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah lembah. Setelah puncak pertama, umumnya terjadi penurunan sebesar 10-20%. Volume pada penurunan dari puncak pertama biasanya tidak penting. Posisi terendah atau lembah terkadang dibulatkan atau ditarik sedikit yang bisa menjadi tanda adanya permintaan yang baik. Puncak kedua, ini harus diperhatikan. Kenaikan dari posisi terendah atau lembah biasanya terjadi dengan volume rendah dan bertemu dengan resistance dari harga tertinggi atau puncak sebelumnya, yaitu puncak yang pertama tadi. Resistance dari level tertinggi sebelumnya ini harus diperhatikan baik-baik. Setelah menemui resistance ini, kita biasanya akan langsung berpikir tentang terjadinya pola double top reversal ini. Wah, ini mau jadi nih pola double top reversal ini. Seperti itu. Akan tetapi, polanya ternyata masih perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangka waktu antara dua puncak dapat bervariasi dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Normalnya 1-3 bulan. Ini dengan catatan dengan time frame daily. Ya. Kita harus pahami bahwa puncak yang tepat sama persis ini lebih disukai ya, lebih akurat. Tetapi ada kelonggaran terkait dengan levelnya, dan biasanya 3% adalah angka kelonggaran yang dipakai.
Lalu yang harus diperhatikan setelahnya adalah penurunan dari puncak kedua. Silahkan perhatikan yang di panah. Penurunan berikutnya dari puncak kedua harus dilihat di dalamnya, yaitu ekspansi volume dan atau penurunan yang dipercepat. Mungkin ditandai dengan 1 atau 2 gap. Penurunan seperti itu menunjukkan bahwa kekuatan permintaan lebih rendah atau lebih lemah daripada penawaran dan akan terjadi test support dengan segera. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah support break, dan ini sangat penting. Bahkan setelah harga turun ke support, pola double top dan pembalikan tren masih belum selesai dan membutuhkan konfirmasi lagi, dan support break dari titik terendah di antara kedua puncak yang sudah terjadi akan menyelesaikan pola double top ini. Ini juga harus terjadi dengan peningkatan volume dan atau penurunan yang dipercepat. Seperti terlihat yang ada di layar ini. Lalu kemudian perlu digarisbawahi juga adalah support yang tadi kena break ke bawah berubah menjadi resistance. Support yang ditembus kemudian menjadi resisten potensial, dan terkadang ada pengujian level resisten yang baru ditemukan ini dengan reaksi rally. Tes semacam ini dapat menawarkan kesempatan kedua untuk keluar dari posisi atau memulai posisi short atau jual yang baru. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan target harganya. Dari pola double top ini, kita bisa mengetahui target perkirakan harga. Jarak dari level support break ke puncak dapat digunakan untuk target harga. Selisihnya bisa digunakan untuk target harga berikutnya. Ini akan menyimpulkan bahwa semakin besar pola, semakin besar potensi penurunannya. Walaupun pola double top ini mungkin tampak mudah, analis teknis harus mengambil langkah yang tepat untuk menghindari pola double top yang menipu atau yang mengalami false breakdown. Dua puncak yang terjadi harus dipisahkan sekitar 1 bulan. Sekali lagi, ini jika time frame-nya daily. Jika puncaknya terlalu dekat, mereka hanya bisa mewakili resistance normal saja. Jadi tidak bisa dianggap tanda sebuah perubahan yang stabil dalam gambaran penawaran atau permintaan. Pastikan bahwa lembah yang terjadi di antara dua puncak menurun setidaknya 10%. Penurunan kurang dari 10% mungkin tidak menunjukkan peningkatan tekanan jual yang signifikan. Setelah terjadi penurunan, silakan analisis lembah untuk mencari petunjuk tentang kekuatan permintaan. Jika harga sedikit tersendat di lembah dan mengalami kesulitan untuk bergerak naik kembali ke atas, maka permintaan bisa jadi mulai mengering. Saat suatu saham menguat, silakan perhatikan penurunan volume sebagai indikasi lebih lanjut dari melemahnya permintaan. Mungkin aspek terpenting dari pola double top reversal ini adalah bahwa kita jangan terburu-buru ambil posisi. Tunggu hingga support ditembus ke bawah dengan cara yang meyakinkan, dan biasanya mudahnya dengan ekspansi volume. Filter harga atau waktu dapat diterapkan untuk membedakan antara break support yang valid dan yang tidak valid. Untuk filter harga, mungkin diperlukan jeda support sebesar 3% sebelum validasi. Untuk filter waktu, mungkin diperlukan jeda support untuk bertahan setidaknya selama 3 hari sebelum dianggap valid. Tren ini berlaku sampai terbukti sebaliknya.
Dalam analisis pola double top ini, perlu diperhatikan jika support belum ditembus secara meyakinkan, maka tren tetap dianggap masih naik.